Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel aku, Heaven Kitchen. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut tutorial masaknya, saya mau cerita dikit. Jadi pas aku baru pertama masuk kerja di sini, baru pertama ketemu nenek, mukanya itu nenek itu kecewa karena nenek itu maunya pembantunya yang sudah tua, bukan yang kayak aku yang masih muda. Jadi dia tuh kecewa banget ya teman-teman. Nenek bilang ini kemauan agent, bukan kemauan dari nenek gitu. Oke, lanjut masak dulu ya teman-teman. Ini masak sambil memberikan curhat. Oke teman-teman, saya mau bikinkan nenek sup ya. Ini supnya sangat simpel sekali. Ini sama labu, kalau bahasa Hongkong ini tungkwa, dan sama scallop atau bahasa Hongkongnya kongiji yang kering itu ya teman-teman. Boleh dicoba resepnya. Nenekku bener-bener seneng banget, dia ketagihan minum sup ini. Nah di sini ada tungkwa dan ada raspberry yang warna merah, itu biasa buat supnya orang Hongkong. Kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa, itu sebagai pewarnanya aja biar lebih cantik supnya. Dan cuci bersih dulu ini labu tungkwanya, kemudian dikupas kulitnya. Setelah itu diiris-iris sesuai selera besarnya, kecilnya disesuaikan selera masing-masing. Ini nenekku seneng banget tak masakin sup ini teman-teman. Dia bilang bisa makan enak karena benar-benar masaknya tuh pas sesuai selera dia gitu. Memang enak sih, supnya manis banget, dan seneng banget nenek. Alhamdulillah. Teman-teman yang bekerja di luar negeri ikut majikan Chinese boleh dicoba ini, sangat simpel resepnya. Nah setelah itu saya pakai jahe ini tujuannya untuk menghilangkan amis pada scallop kongiji. Nah di sini cuma geprek aja itu jahenya. Setelah itu saya pakai daun bawang cuman pelengkap doang biar warnanya itu terlihat cantik gitu ya teman-teman. Nah setelah sudah dicuci bersih, diiris-iris sesuai selera itu daun bawangnya, kemudian kita sisihkan dulu ini jahe sama daun bawangnya. Oke. Nah teman-teman, di sini scallop atau konnichinya dicuci bersih. Ini tuh memang harus buat sup, jadi dia tuh lembut, nggak keras. Cuman saya cuci bersih, nggak saya rendam ya. Nah ini udah sedia, kemudian saya akan menumis konnichinya dulu pakai minyak dikit saja, minimal 1 sendok makan gitu ya. Nah di sini jahenya digoreng dulu biar keluar bau harumnya. Setelah itu masukkan kongiji atau scallop ini, sesuaikan berapa orang yang minum. Di sini saya cukup nenek dan saya aja, jadi saya juga bisa minum ini. Nah oke ya teman-teman, ini tuh dari seafood. Setelah sudah aduk-aduk hingga mengeluarkan bau harum itu konyijinya, oke, kemudian tambahkan air bila sudah wangi, sudah dalam 3 menit. Nah airnya itu sesuaikan saja berapa yang dimasak. Karena saya masaknya cukup 2 orang, maka saya bikin air kuahnya itu cukup untuk 2 orang. Nah teman-teman, saya pindahkan di periuk ini, kemudian dimasak hingga mendidih airnya. Setelah airnya mendidih, ini tungkwa dimasukkan. Kalau ini kan labu tungkwa tuh nggak usah pakai lama ya teman-teman, masak aja dalam 4-5 menit, ditutup, dan itu sudah matang. Tungkwa itu cepat matangnya. Nah di sini saya akan kasih bumbu ya teman-teman, pakai garam. Teman-teman boleh tambahkan dengan kaifan itu ya, biar tambah enak. Itu bagi yang bosnya suka kaifan gitu kan, ada bos juga yang nggak suka kaifan. Nah
sesuaikan selera masing-masing, tambahkan penyedap rasa bila suka. Nah di sini tuh enak banget dan sangat manis sekali tusuknya. Teman-teman boleh coba di rumah. Yang mau coba silahkan dicoba, resepnya sangat mudah dan simple tapi enak. Oke teman-teman, jadi ceritanya waktu aku baru datang ya, baru pertama masuk rumah itu sama nenekku itu ya, dia tuh kecewa banget, pokoknya sangat-sangat kecewa. Kenapa sih mau ngambil aku gitu loh. Jadi dia tuh pengennya yang udah tua, yang usianya 40 tahun ke atas, sedangkan aku masih usia 30-an kayak gitu ya. Dia sangat-sangat kecewa, dia takutnya gini, takut kalau masih muda itu banyak tingkah, terus nggak bisa kerja, terus membantah gitu. Nah nenek banget takut banget, tapi agent itu mempercayakan ke saya karena saya pernah jaga orang tua sebelumnya, dan masalah bahasa juga saya bisa lumayan gitu. Tapi nenek nggak mau tahu, dia pengennya yang udah tua karena dia pernah trauma dapat pembantu sebelumnya, itu sangat mengecewakan nenek dan bikin nenek sangat trauma gitu teman-teman. Nah dan sekarang disamakan sama aku, dia pengennya yang udah tua katanya biar bisa sayang ke orang tua gitu. Tapi teman-teman setelah saya beberapa hari gitu kan diperhatikan sama nenek, cara kerjaku dia suka, masakanku dia suka, dan alhamdulillah nenek cocok. Sebenarnya nenek tuh baik banget, cuma karena dia masih trauma sama pembantunya, dia seolah-olah menyamaratakan gitu. Tapi karena kinerja saya bagus di mata nenek gitu ya, pas di hatinya, jadi alhamdulillah saya itu keterima sama dia gitu teman-teman. Intinya jaga orang tua ya sabar, harus banyak sabar. Jaga orang tua yang enak tuh yang masih sehat ya teman-teman, bukan yang udah lumpuh gitu ya. Kalau masih sehat kan ya paling, kalau nenekku kan mandi nggak perlu saya mandikan, nggak perlu saya bantu, dia nggak mau, dia masih bisa sendiri semuanya. Nah cuma kita itu kadang orang tua itu moodnya berubah-berubah, jadi kita harus sabar. Dan poin pertama, kita harus ngerti bahasa, jaga orang tua itu. Nah apalagi cuma berdua di rumah, jadi nggak ada yang translate kalau nggak tahu bahasanya. Tapi kalau udah tahu bahasanya, jadi enjoy, ditambah bosnya kan baik gitu ya, alhamdulillah banget ya, bisa nyaman, sangat nyaman sekali gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu vlogku kali ini. Semoga suka videonya, semoga suka juga resep masakanku. Bila suka videonya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya. Dukung channel saya agar lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi membagikan video-video lain.